Apa sumbangsinya generasi milenial? Apa sumbangsi kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Kaum milenial mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, apakah mereka tidak punya sumbangsi terhadap bangsa ini? Apakah Bung Mega menghafal sila pertama sampai kelima? Dan belum tentu Bung Mega mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Gitu loh. Idealnya adalah sebagai warga negara Indonesia, masa reformasi itu kaum milenial yang memperjuangkannya hak-hak daripada amanat undang-undang tersebut. Bung Mega lupa bahwa yang memperjuangkan bangsa ini adalah kaum milenial. Kata ayahanda berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan negeri ini. 10 pemuda itu siapa? Kaum milenial. Bukan orang-orang pikun, orang tua. Bukan. Karena kaum milenial ini sebenarnya tujuannya kepada kaum muda. Kaum muda tidak punya harga diri lagi. Makanya kami harapkan Bu Mega memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik. Oke, halo guys, balik lagi bersama Henan. Seperti biasanya, gue bakalan ngulas berita-berita trending ya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, lagi-lagi Megawati sangat menohok di mata publik karena ia berikan pernyataan yang memang sangat menggiurkan kaum milenial. Bahkan beberapa fraksi, salah satunya Demokrat, apa sumbangsi Megawati terhadap kaum milenial? Ya gitu loh. Makanya kita harus menata kehidupan ini berasaskan Pancasila. Kalau misalkan kaum milenial mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, apakah mereka tidak punya sumbangsi terhadap bangsa ini? Gitu loh. Apakah Bung Mega menghafal sila pertama sampai kelima? Dan belum tentu Bung Mega mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Gitu loh. Idealnya adalah sebagai warga negara Indonesia menghormati nilai-nilai asas-asas bernegara Pancasila. Maka upaya hukum yang harus ditaati adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kalau kaum milenial yang mengimplementasikan nilai Pancasila, maka sendirinya pernyataan itu akan kembali ke Bu Mega sendiri. Apalagi kita selaku pelajar, kita selaku kaum buruh, itu bekerja untuk memperjuangkan menghidupkan seluruh masyarakat Indonesia yang kelaparan dengan ilmu dengan fisik yang butuh energi, tenaga, makanan. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk Indonesia. Pernyataan tersebut ia lontarkan saat meresmikan kantor baru Partai PDIP, sebut saja PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Rabu 28 Oktober 2020. Jadi pada kesempatan itu Megawati meminta kepada Joko Widodo untuk tidak memanjakan kaum milenial saat ini karena mereka dianggap terlalu manja. Manja apanya? Kita semuanya fine-fine saja, bekerja, memperjuangkan hak-hak daripada amanat Undang-Undang 45 dan Pancasila. Lalu kenapa Bu Mega selaku mantan wakil presiden dan presiden kelima itu mempunyai pernyataan seperti itu? Apakah Bung Mega lupa ataukah gimana? Masa reformasi itu kaum milenial yang memperjuangkannya hak-hak daripada amanat undang-undang tersebut. Jadi menurut Bung Mega bahwa kaum milenial hanya bisa berunjuk rasa, berdemo alias merusak. Apakah semua kita harus konsepsi seluruh kaum milenial itu perusak? Sebenarnya arti daripada milenial itu apa yang Bu Mega ketahui? Jangan sampai Bu Mega belum paham betul tentang arti daripada milenial. Karena milenial itu adalah orang-orang yang memang mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, dari orde ke orde. Maka yang harus Bu Mega pertanyakan kepada kaum milenial ini sebenarnya keliru gitu loh. Yang harus adalah refleksi kita bersama bahwa sudah berapa persen, upaya apa, strategi apa sehingga Indonesia ini lebih baik. Itu
ada pihak yang melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum, ya. Dan Bu Mega, kami rasa harus berdasarkan bukti yang akurat, ya, karena dalam ungkapannya ini sangat ya menhoax sekali kaum milenial. Dan milenial itu orang yang paham, yang memang paham tentang Pancasila. Pernyataan Megawati tersebut akan dijawab tuntas oleh Najwa Shihab melalui Narasi TV. Jadi pernyataan itu ya, disikapi oleh Najwa Shihab di kanal YouTube-nya, ya, Narasi TV. Itu bahwa ada beberapa perpaduan bukti-bukti dari unggahan foto maupun klip, ya, video. Itu di dalamnya bukan ya dari kaum mahasiswa, ya, atau kaum buruh yang ikut aksi, tetapi ada orang-orang yang memang sudah tidak mempunyai itikat baik lagi untuk berdemo, tetapi tujuannya adalah merusak. Maka jangan sampai ini memberikan ya garis besar kepada seluruh kaum muda, karena kaum milenial ini sebenarnya tujuannya kepada kaum muda, ya. Maka sebagai kaum muda dia punya harga diri lagi. Makanya kami harapkan Bu Mega ya, memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik, gitu loh. Bersama tim Narasi TV, Putri ya Quraisy Shihab mengumpulkan sejumlah bukti berupa video. Mereka pun menanyakan bukti video yang didapatkan kepada masyarakat. Kita ngerti dulu, ya. Dengan menggabungkan video yang kami kumpulkan dari sumber terbuka, tim Buka Mata Narasi menyusun secara rinci menit demi menit sistem Transjakarta Sarinah pada 8 Oktober 2020. Jadi mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk mengetahui ya bukti pembakaran halte, ya, berapa kerusakan yang terjadi. Melalui video tersebut bukti Najwa dan tim Narasi ya mengungkap dalang dibalik pembakaran halte Sarinah. Pelaku mula-mula datang dari arah Jalan Sunda secara berkelompok. Saat aksi mulai panas di perempatan Sarinah, mereka sempat berfoto-foto dan melakukan pengamatan, terang Narasi TV. Jadi sesuai dengan beberapa perbincangan yang terjadi bahwa di balik ini ada yang membiayai, ya. Tetapi kita tidak boleh ya saling menuduh, ya, gitu loh. Kalau tidak ada bukti, yang jelas itu bukan perilaku seorang ya mahasiswa, bukan perilaku kaum milenial, ya, yang harus Bu Mega ketahui. Karena orang-orang yang disebut milenial itu orang-orang yang memang mengikuti perkembangan, yang memang paham betul, ya, yang mengikuti nilai-nilai Pancasila. Bukan berarti pernyataannya memang apa sumbangsi kalian, pernyataan seperti itu pernyataan keliru. Maka kami sebagai kaum milenial mengharapkan supaya Bu Mega mengklarifikasi, meminta maaf kepada kaum milenial, karena kami merasa keberatan. Video ini juga menunjukkan dengan jelas wajah sejumlah pelaku pembakaran. Narasi TV ya dan tim menyebut bahwa pelaku bukanlah mahasiswa maupun buruh. Seperti yang gue duga tadi bahwa pelaku itu bukan mahasiswa, ya, bukan pemuda, bukan kaum milenial, tetapi pelaku itu ya orang-orang tua, gitu loh. Karena kalau bukan mahasiswa maupun buruh, berarti orang-orang yang memang ya menunggangi hal itu. Yakinlah bahwa bukan ya itikat baik kalau mahasiswa kaum buruh yang melakukan hal itu. Karena ini banyak media yang sorot hal itu. Kalau mereka lakukan itu, bagaimana ya idealisme mereka? Walaupun kita tahu bahwa hidup ini tanpa uang tidak ada apa-apanya, tetapi hidup itu butuh yang namanya kebenaran, dan kebenaran itu harus diungkapkan dengan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka jagalah ucapan kita kepada publik. Jangan sampai publik kecewa, publik tidak menghargai kita lagi. Kalau kita sebagai tokoh, ya, sebagai tokoh, maka jangan sampai kita tidak lagi didengar oleh publik. Para pelaku bukan bagian dari mahasiswa atau buruh yang menjadi motor penggerak aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terang. Secara terencana pelaku kemudian berpencar untuk melakukan halte Transjakarta. Saat mahasiswa terlibat bentrokan dengan polisi di perempatan Sarinah, para pelaku yang sibuk melakukan pengerusakan halte. Jadi para mahasiswa sibuk dengan berdemo, mereka malah sibuk dengan aksi mereka. Karena adanya provokatif di dalamnya dan mereka melakukan aksi. Mereka memanfaatkan momen itu untuk melakukan pengerusakan lebih masif dengan sengaja menyulut api di dalam halte. Hanya butuh waktu 1 jam bagi pelaku untuk menyulut api dan membuat bara di jalan.
MH Tamrin dan perilaku bukan bagian dari mahasiswa. Jadi gimana kalau Bu Mega ya berdalil bahwa kaum milenial hanya tahu merusak alias ya bakar-bakaran? Itu apakah Bu Mega punya bukti? Yang jelas kita tahu bahwa negara ini negara hukum, itu pencemaran yang baik, karena yang ada sudah banyak bukti yang dikumpulkan ya oleh Sosial Narasi TV bahwa yang melakukan aksi tersebut bukanlah mahasiswa atau buruh atau pendemo ya, tetapi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada yang menunggang hal itu. Jadi secepatnya Bu Mega mengklarifikasi hal itu, karena kami merasa ketiga kami dirugikan gitu loh. Maka dengan harapan, dengan berkecil hati, intinya adalah kita saling ya melengkapi, baik dari kaum milenial ya maupun kaum ya para petua-petua ya bangsa ini, para tokoh-tokoh, untuk kita membangun bangsa ini lebih baik. Oleh karena itu, atas perhatian, jangan kemana-mana, tetap di channel ini.